Jumpa lagi sama gue Ferry Debon di channel T4C, Tech for Creative Indonesia. Dimana di channel ini kita ngebahas mengenai gadget dan juga teknologi yang berhubungan dengan kita sebagai para pekerja di industri kreatif. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melakukan job shadowing alias ngintil kerjaan di sebuah project. Nah, project kali ini adalah syuting iklan video, bagian dari rangkaian dua project yang berbarengan gitu ya. Yang satu photoshoot, yang satu video shoot untuk sebuah produk minuman liker. Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya kita udah ngulas mengenai photoshootnya, di mana kita bekerja sama dengan Bang Chandra Arya sebagai fotografer dan juga menggunakan kameranya Sony A7R2. Kita udah sama-sama ngeliat bagaimana hasil dari photoshoot tersebut. Nah, untuk video shootnya kita akan bekerja bersama dengan Mas Almer Ilpasya. Dia adalah seorang direktur dan juga sinematografer yang berpengalaman, dan dimana kamera yang dia gunakan untuk project-projectnya termasuk untuk syuting produk liker kita ini, dia akan menggunakan Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Nah, ini adalah sebagian hasil karya Bang Almer Ilpasya. Di channel T4C kita juga akan semaksimal mungkin berusaha untuk mendatangkan praktisi-praktisi kreatif yang memang berpengalaman untuk melakukan sharing session di channel ini. Nah, sebelum kita masuk ke lokasi syuting dan ngelihat bagaimana proses syuting video ini, kita coba intip dulu nih spek kamera yang digunakan oleh Mas Almer, yaitu Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Nah, untuk sensor, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K menggunakan sensor Forter HDR dengan mounting Micro Four Thirds. Untuk resolusi dia bisa mencapai 4K yang DCI ya, dan recording frame rate itu bisa mencapai 75 frame per second. Nah, since resolusinya juga bisa di-adjust, kalau misalnya kita turunin resolusinya ke 2.6K atau 2,6K, itu dia bisa merekam sampai dengan 120 frame per second. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K juga memiliki dual native ISO up to 25600 dan juga memiliki 13 stops dynamic range. Nah, untuk medium perekaman, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K bisa rekam ke UHS 2 card, bisa juga ke CF Express 2 card, atau ke external SSD melalui USB-C. Nah, dari sisi audio dia juga memiliki mini XLR with phantom power mic input, selain dari mic 3,5 mili yang biasa ditemukan di kamera mirrorless. Untuk recording format, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K bisa merekam ke Blackmagic RAW atau ke ProRes RAW. Dia itu bisa merekam sampai dengan 12 bit ke Blackmagic RAW, atau dia juga bisa ke format Apple ProRes RAW. Nah, dengan membeli Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ini juga otomatis mendapatkan lisensi untuk full version dari DaVinci Resolve keluaran terbaru. Nah, dia sebenarnya menggunakan baterai bawaan yang tipenya si Canon gitu ya. Cuman kalau misalnya menggunakan jenis baterai tersebut itu daya tahannya cuma 1 jam, sehingga biasanya orang-orang menggunakannya adalah di mounting menggunakan baterai eksternal. Kita sudah sampai di lokasi shoot dan inilah penampakan dari si kamera Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Meskipun secara bentuk mirip dengan DSLR mirrorless, Blackmagic Pocket Cinema Camera tidak bisa digunakan straight out of the box. Kudu di rig up dulu menggunakan small rig atau tilta gitu ya. Kemudian di attach dengan top handle, dengan external monitor, dengan external battery, dan juga ND filter, dan juga peripheral lainnya yang bisa di attach untuk menunjang keperluan syuting di lapangan. Sama halnya dengan pada saat photoshoot kemarin, shot botol liquor memang agak sulit dan butuh permainan lighting dan mata yang cukup jeli gitu ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab pada saat ada refleksi lampu yang tidak sengaja bocor ke botol, pastinya akan menimbulkan kesan studio banget, sehingga butuh waktu untuk setup lighting dan juga ngambil kamera angle yang pas. Nah, untuk syuting kali ini Almer Ilpasya sebagai director akan dibantu oleh Mas Jati sebagai DOP atau kameramen. Kemudian ada Pai, Angga, dan beberapa teman juga dari art department dan juga lighting department. Durasi iklan yang kita shoot adalah sekitar 1 menit atau 60 second, di mana di dalamnya ada sekitar 15-16 frame. Nah, untuk mendapatkan satu take yang sempurna dari setiap framenya, itu butuh sekitar 45-60 menit untuk adjust lighting dan juga dapetin background movement yang pas. Nah, ini gue ngintip boxnya Almer dan Mas Jati. Ada lensa-lensa ningrat nih, 2 lensa manual dari Carl Zeiss,
dan juga si tamu istimewa yaitu lensa Laowa Pro. Ini biasanya digunakan untuk shoot bidang sempit karena karakter dan form factor lensanya yang bisa masuk ke dalam celah-celah yang nggak mungkin dimasukin oleh lensa biasa. Nah, ini sedikit footage yang bisa gue share saat ini. Nanti pada saat iklannya sudah tayang, gue akan share full result iklannya sehingga teman-teman bisa ngeliat sendiri bagaimana performa Blackmagic Pocket Cinema Camera. Oke, di sini kita udah bareng sama Almer Ilpasya nih, director yang in charge buat syuting hari ini. Tiga hal yang ingin gue tanya nih, Mer. Yang pertama adalah kenapa nih pakai Blackmagic untuk project-project lo? Kenapa sekarang gue beralih ke Blackmagic? Karena untuk kamera price segitu yang tadinya mirrorless, Blackmagic tuh udah secara fitur udah cukup lengkap ya gitu untuk sinema kamera ya. Jadi dia memang sinema kamera, jadi bukan hybrid kamera. Yang utama sih shooting RAW. Terus kalau kita beli Blackmagic kita udah langsung dapat DaVinci Resolve Studio-nya, jadi untuk kalau misalnya kebutuhan color grading, nah dari file B-RAW-nya dia itu udah oke banget. Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya produk liquor atau produk botol itu lumayan challenging buat di-shoot karena karakter kaca ini sendiri kan reflektif. Nah, trik-trik setting dan lighting apa nih yang lo implementasiin di syuting kali ini yang bisa bikin hasilnya maksimal? Oke, jelas karena karakter kaca botol liquor yang banyak lengkungan dan kalau cahaya lampu itu refleksi di mana-mana, itu kita harus memastikan semua tertutup, tidak kelihatan refleksi. Kita biasanya pakai bounce lightingnya, jadi sedikit yang direct lightingnya tidak direct langsung ke objek gitu. Itu buat menghindari refleksi yang kelihatan kayak bulatan lampu gitu kayaknya. Nah, di produksi kita kali ini kita pakai banyak lampu ya, berbagai jenis lampu, tapi source-nya adalah semuanya adalah LED. Jadi kita pakai aperture 300, ada Godox 60, ada 9Light 60. Kita juga ada 9Light yang tube untuk lampu efek, ada LED, 2 LED untuk buat background, terus kita juga pakai LED untuk lampu efek. Jadi lumayan banyak yang kita pakai gitu. Oke, gue notice juga nih tadi pada saat syuting kayaknya lensanya nggak ada yang murah nih. Kayaknya lu membawa beberapa lensa ya bareng sama Mas Yati tadi, dan masing-masing lensa tuh punya peran nih untuk shot-shot tertentu. Mungkin bisa di-share juga Om Almer. Oke, untuk yang produksi kali ini lensa yang kita pakai lensa Carl Zeiss yang foto sih sebetulnya. Karakternya lensa manual, pure manual, bukan besar. Terus ya kita semua tahu lah kalau lensa Carl Zeiss ketajamannya udah tidak diragukan lagi lah. Nah, tapi yang spesial banget kali ini kita nyoba lensa Laowa 24mm crop lens, dimana kita shoot buat makro. Challenge-nya ternyata kita perlu cahaya yang cukup besar karena f-stopnya 14. Kita shoot 120 frame per second, jadi speednya 240, jadi cahayanya benar-benar harus cukup banyak gitu. Nah, demikian konten kita kali ini, dimana kita baru aja ngebahas mengenai Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Be sure to subscribe, karena gue nanti akan ngupload hasil full version iklannya 60 second di channel ini juga, sehingga kalian bisa ngelihat bagaimana performa si Blackmagic dalam penggunaan syuting iklan. Jangan lupa T4C, Tech for Creative Indonesia, channel dimana kita ngebahas mengenai gadget dan juga teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan di industri kreatif. Stay tuned, stay healthy, and see you!